Hello Franciscans, murid-murid sekalian. Bagaimana Anda study? Bagaimana Anda belajar, terutama untuk exam lah, ya. Tidak lama lagi ada exam. Di sini teacher mau bagi sedikit tips lah, ya. Bagaimana untuk study. Tidak lama lagi ada pentaksiran sumatif dan juga peperiksaan percobaan dan SPM, ya. Apakah kaedah belajar yang Anda gunakan? Bagaimana Anda belajar? Bagaimana Anda buat ulang kaji? Ya, saya amat yakin, ya, saya pasti ramai anak-anak murid di sini yang berusaha untuk membuat ulang kaji, ya, untuk belajar, buat persiapan untuk exam, ya. Tapi ramai juga yang mengakui mereka tidak dapat fokus, ya, tidak dapat fokus. Belajar 5 menit, tapi main phone ataupun buat benda-benda lain mau 2 jam, ya. Jadi memang tidak sempat untuk ulang kaji semua mata pelajarannya. Kita ada 7, 8 mata pelajaran macam itu. Jadi kalau kita kalah kepada masa lah, ya, kalau kita tidak pandai mengurus masa kita dan menggunakan teknik belajar yang berkesan, ya. Jadi di sini teacher ingin kongsi sedikit tips lah, ya, bagaimana supaya Anda dapat belajar ulang kaji dengan berkesan dan efektif, ya. Oke. Anak-anak tahu kah ada satu kaedah belajar yang famous sekarang nih? Yaitu kaedah teknik, yaitu teknik Pomodoro. Saya dapati sangat berkesan dan ramai juga, ya, senior-senior Anda yang menggunakan teknik ini. Bila mereka ambil result SPM dan mendapat keputusan yang sangat baik, teacher tanya, ya, apa kaedah belajar, boleh bagi tips kah? Jadi mereka bagi tahu, teacher, saya guna kaedah Pomodoro. Wah, apa tuh kaedah Pomodoro? Ya, teacher pun tidak pernah dengar. Jadi dia kongsilah, Pomodoro ini begini. Dan teacher buat research dan rupa-rupanya anak teacher juga, ya, menggunakan kaedah Pomodoro. Jadi sini teacher kongsi, ya, bagaimana belajar teknik Pomodoro. Oke, teknik Pomodoro nih dia sebenarnya dicipta oleh seorang pelajar universiti, ya, yang berbangsa Itali. Di mana Pomodoro ini sebenarnya bahasa Itali, ya, maksud dia tomato. Kenapa boleh jadi begitu? Kenapa pula, apa kaitan tomato dengan teknik belajar, kan? Timer, ya. Dia belajar menggunakan timer dan timer dia itu berbentuk tomato, ya, tomato. Jadi dia namakan teknik itu teknik Pomodoro lah, teknik tomato. Tapi timer dia itu sebenarnya berbentuk tomato. Dan macam mana dia belajar itu guna timer? Dia mau belajar 2 jam, ya. Dia mau belajar 2 jam. Tapi apa dia buat? Dia akan bagikan kepada 4 bahagian masa. Yaitu pertama, dia belajar 25 menit. Lepas tu dia rehat 5 menit, ya. Dan 25 menit itu dia akan guna timer. Ya, dia guna timer yang tahu timer yang ada tik dia bilang tuh, kita pusing, lepas tu dia akan set 25 menit, lepas 25 menit dia akan berbunyi. Ya, sementara tu dia akan berbunyi tik. Yang masa kita belajar tik lah selama 25 menit, ya. Lepas 25 menit, oke, kita rehat dan 5 menit saja rehat. Ya, 5 menit itu apa kita buat? Kita boleh buat kopi, buat teh, ataupun kita keluar, tengok pemandangan di rumah, bermain dengan mungkin kita punya pet, ya, kita punya kucing, anjing, ya, apa saja pet kita lah. And then boleh juga hirup udara segar, kan, cerita-cerita dengan ibu bapak, siapa-siapa lah, dengan adik-beradik. Oke, lepas tu kita sambung lagi set kedua nih. Set kedua 25 menit dan set timer, lepas tu 5 menit rehat. Dia berterusan lah sampai pusingan ketiga pun begitu. 25 menit belajar, lepas tu 5 menit rehat. Dan yang terakhir
pusingan yang keempat tuh 25 menit belajar, dan yang last nih dia kasih banyak masa rehat lah, 15 hingga 30 menit gitu. Lebih lama rehat lah ya. Jadi komplit lah satu cycle tuh. Komplit satu pusingan lengkap, belajar 2 jam tuh. Ya, kita akan set yang 25 menit apa kita mau buat. Ya, kita set sama ada kita mau buat nota ataupun kita mau jawab soalan. Tapi buat masa sekarang nih lah, kalau sudah suntuk, sudah masa kan, yang paling berkesan adalah kita buat sejak latihan. Buat latihan atau kita rujuk balik kita punya buku nota ataupun buku teks kita lah. Yang paling penting buku teks tuh, kita tengok buku teks dan tengok latihan yang diberikan oleh guru-guru ada di sana dalam buku teks tuh, dan kita tengok kita punya latihan yang kita sudah buat tuh, dan kita coba ingat semula lah, ingat semula, pahami apa yang diajar. Nah, begitulah setiap 25 menit itu. Ya ada target ya. Ada target ya. Yang rehat 5 menit itu, ya setiap rehat 5 menit itu Anda tidak digalakkan tengok phone ya. Tidak digalakkan tengok phone. Kena plan study itu masa itu untuk tidak tengok phone lah ya. Tapi kalau memang kita punya study pada masa itu untuk merujuk YouTube, apa boleh buat lah kan. Tapi sebaik-baiknya study ini yang macam intensif kan, kita sudah ada latihan yang kita mau buat, ada nota, ada buku teks, sanalah kita belajar. Ya. Coba jauhkan handphone tuh dari diri Anda lah, sama Anda. Tapi kalau Anda tiada timer karena guna phone tuh sebagai timer kan. Kalau tidak pun guna alarm clock. Tapi sebaik-baiknya ada timer lah. Tapi saya pasti bijak untuk control lah. Ya. Self control itu sangat penting lah. Kalau Anda boleh berjaya mengawal diri Anda boleh kawal, Anda boleh conquer dunia ini. Ya, Anda pasti berjaya. Sekiranya Anda dapat kawal diri Anda. Ya, jadi oleh kerana tidak ada timer, kena guna handphone punya timer lah, kan? Jadi bila guna handphone punya timer, Anda harus disiplin diri untuk tidak merujuk pada media sosial lah, kan? Kasih off itu internet lah, hanya guna handphone tu sebagai timer, boleh? Harap boleh lah. Selalu masalah kita ni study 15 menit tapi rehat 1 hingga 2 jam kan. Jadi kaedah Pomodoro ni lain pula. Dia belajar 25 menit, dia rehat 5 menit. Okey, sudah refresh balik, dia sambung. 25 menit, dia belajar, dia rehat lagi 5 menit. Sampai 4 kali. Dan yang terakhir itu, dia rehat lebih panjang lah. Jadi satu hari itu bolehlah ulang kaji sampai 2 set yang 2 jam tu. Ya. Kena intensif lah sudah sekarang sebab 1 minggu lagi exam, ada yang 2 minggu lagi exam, ya. Jadi kita kalau kita tidak buat persiapan, tidak bermakna lah, tidak guna lah exam tu kan, mesti ada persiapan. Kita kena tes diri kita sejauh mana sudah kita paham dan kita boleh jawab, dan selepas exam kita akan tahu kelemahan kita, ya. Dan kita perbaikilah apa yang kita tidak paham, kan? Apa yang kita lemah, kita cuba ulang kaji baliklah. Jadi kaedah Pomodoro ni, dia bagi kita satu target lah, kan? 25 menit belajar, 25 menit, lepas tu rehat. Dia ada target-target yang kecil. Sebab kita ada tu timer kan 25 menit. Jadi dia bukan ikut mood lah. Teknik Pomodoro ni bukan ikut mood. Dia mesti belajar dan okey, saya 25 menit saya mesti habis bahagian ini. Ataupun saya mesti buat bahagian ini. Saya mesti jawab soalan objektif ini. 10 soalan mesti saya jawab. Atau 20 soalan ni mesti saya jawab. Dan sebenarnya yang 25 menit tu boleh customize lah. Kamu boleh, mungkin kamu hanya boleh tahan 20 menit, buatlah 20 menit. Ya, 20 menit, rehat 5 menit. 20 menit, rehat 5 menit. Gitu. Ya.
Ada juga orang boleh bertahan sampai setengah jam, 40 menit begitu. 40 menit, rehat 5 menit. 40 menit, rehat 5 menit. Begitu. Timer tuh kan, bila ada timer, dia bagi kita satu sense of urgency. Kan? Dia bagi kita satu macam, dia set, kita sudah set kan 25 menit tuh, kita mesti buat sesuatu, mesti kita capai target kita 25 menit tuh. Jadi dia macam enjoy juga lah kan. Macam ada purpose, ada reason to study lah. Itu dia teknik Pomodoro. Boleh try, ya, boleh try, dan Anda pasti akan seronok belajar, ya. Apabila Anda cabar diri Anda, saya mesti boleh buat, saya mesti boleh guna, saya akan coba teknik ini, ya, saya akan coba teknik ini dan pasti berjaya. Dan beberapa lagi lah tips, ya. Tempat belajar tuh biarlah selesa, biarlah ada ruang kan tempat belajar. Janganlah belajar sambil duduk di sofa, sambil baring-baring, tidak. Ada meja dan ada kursi, dan adalah kita boleh buat dengan selesa. Buatlah jadwal. Yang kedua, buatlah jadwal. Yang pertama tadi itu, ini yang kedua, buatlah jadwal belajar. Ya, hari ini mau belajar BM dan BI. Ya, BM dan BI lah. Buat jadwal, ya, supaya tidak ada mata pelajaran yang tertinggal. Oke, sentiasa rujuk, sentiasa ada buku teks, rujuk buku teks tuh. Dan apabila Anda sudah berjaya, ya, melaksanakan pulang kaji ini guna teknik Pomodoro kah, apa teknik, Anda boleh bagi ganjaran pada diri Anda, ya, boleh reward diri Anda. Oke, saya sudah belajar 4 jam dengan teknik Pomodoro, 2 jam. Sekarang saya mau reward diri saya mau makan es krim. Ataupun saya mau main game selama 1 jam, ataupun saya mau main game selama 2 jam, pun boleh, tidak masalah. Oke, itu sedikit satu tips yang teacher berikan. Harap dapat membantu Anda lah. Semoga dipermudahkan segala proses untuk Anda menghadapi proses ulang kaji Anda, untuk menghadapi peperiksaan ataupun pentaksiran sumatif yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. All the best. Anda boleh buat, Anda boleh melakukannya. You can do it. I believe you can. But you have to do it now. Ya, buatlah sekarang. Mulakan sekarang juga. Selamat membuat ulang kaji, ya anak-anak. Memang sakit. Memang Anda akan hadapi kesukaran, akan hadapi banyak kesusahan masa membuat dalam proses untuk mencapai kejayaan, ya. Anda tidak suka buat benda ini, tapi Anda tidak ada pilihan, ya. Dan ingat, diri Anda itu seorang murid, ya, seorang pelajar, dan tugas Anda adalah belajar. Dan Anda tidak boleh mengeluh, Anda tidak boleh komplain. Kenapa saya perlu belajar? Kenapa jadi begini? Kenapa saya harus sengsara belajar? Sebab Anda seorang pelajar, Anda ada cita-cita, Anda perlu capai matlamat Anda. Tengok orang-orang yang sudah berjaya. Sebelum ini mereka pelajar juga, mereka murid juga, kan? Tapi dengan kerja keras mereka, akhirnya mereka berjaya. Jadi sama juga, ya. Setiap kejayaan itu pasti ada kesusahannya, pasti ada cabarannya, pasti banyak halangannya, ya. Tapi asalkan Anda tidak putus asa, ya, asalkan Anda teruskan perjuangan ini dengan penuh semangat dan ketabahan, Anda pasti berjaya, ya. Itu saya berani jamin kepada anak-anak murid saya, ya. Teacher dulu pun begitu, ya. Bila datang itu malas, mau tidur, ya, tidak mau buat. Tapi bila pikir masa depan, apa saya akan jadi kalau saya gagal, ya, apa akan jadi? Bagaimana dengan ibu bapak saya, ya? Saya kasihan dengan ibu bapak saya yang bekerja keras, ya. Bila kita mau bantu mereka, kan? Jadi hidup ini macam satu putaran roda juga, ya. Sekarang ibu bapak kita bantu kita. Segala-gala keperluan kita, kehendak kita, kemauan kita, ibu bapak akan tunaikan, ya, dia bagi kita. Tapi suatu masa nanti ibu bapak akan memerlukan bantuan kita, sebab ibu bapak masa itu sudah
tidak berupaya untuk bekerja lagi ya. Dia bersara dan dia sudah berumur kan. Jadi masa itulah kita tolong ibu bapak. Tapi macam mana kita tolong ibu bapak kalau kita tidak ada pekerjaan, kita tidak ada kerja, kan? Kita tidak ada pelajaran, kita tidak dapat kerja. Nah, jadi susahlah, keluarga itu akan jadi susah, ya. Sampai bila-bila susah. Jadi takkan kita mau hidup susah selama-lamanya, ya anak-anak. Jadi tolong pikirkan semua itu, ya. Cause and effect-nya. Apa akan terjadi kalau saya tidak belajar? Apa akan terjadi jika saya gagal exam? Apa akan terjadi, ya? Jadi itulah, ya, pikirkan semua itu. Tangguhkan dahulu keseronokan, ya, entertainment tuh tangguhkan dahulu untuk sementara waktu saja, ya. Tapi lepas itu Anda akan merasainya dengan forever, akan merasainya sepanjang masa apabila Anda sudah berjaya. Ya, lihatlah guru-guru, lihatlah orang-orang yang berjaya. Ya, macam kami sekarang, kami tiap payah belajar lagi kan. Kami hanya bekerja dan mendapat ganjaran setiap bulan, dan kami dapat hidup dengan senang. Ya, apa sahaja yang kami mau kami dapat. Ya, itu sebenarnya hasil daripada titik perlu, usaha, pengorbanan, susah payah masa kami jadi murid, ya. Begitulah keadaan hidup kita ini, ya anak-anak. Kena fikirkan, kena pandang jauh ke hadapan. Jangan pikir sekarang sahaja, ya. Jangan pentingkan diri sendiri. Ingat ibu bapak kita, ya. Ingat masa depan kita. Kitalah harapan ibu bapak, anak-anaklah harapan ibu bapak, ya. Siapa lagi yang akan bantu ibu bapak? Kitalah, anak-anaklah harapan ibu bapak untuk meneruskan kehidupan ini, ya. Oke, jadi itu saja. All the best Franciscans, anak-anak murid. Semoga Anda akan beroleh kejayaan dengan syarat Anda tidak akan putus asa. Never give up. You can do it. You can do it, Franciscans.